Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang kompak. Ya, masih. Ya, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya apa? Dalilnya apa dalilnya? Hah? Dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 86, apa kata Allah? Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi kata Allah, barang siapa di antara kamu ya memberikan sesuatu kebaikan, maka hendaklah balaslah dengan yang terbaik, kalau tidak dengan yang setimpal. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yaliqu bi jalalihi wa kamalihi. Subhanahu wa ta'ala lahul hamdu fil ula wal akhirati wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa natubu ilayhi min kulli dhanbin wa nastaghfiruh. Fahuwa wahdahu ghaffaruz dhunub wa sattarul 'uyub wa 'allamul ghuyub. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Para hadirin dan hadirat jamaah TPME Al-Hikmah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha Suci, di mana hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu dan bermuajahah kembali di Masjid Al-Hikmah Denha yang sama-sama kita cintai ini. Dan tak lupa salawat beriring salam kita junjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kehancuran, dari zaman kemusyrikan, dari zaman kemunafikan, menuju alam yang terang benderang seperti kita nikmati pada saat ini. Alhamdulillah. Lagi-lagi harus mengucapkan kalimat alhamdulillah. Baiklah, untuk menyikat waktu, adapun tema yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali hari ini yang berjudul tentang meneladani akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini tentunya tidak akan membawakan bahasa Arab ataupun bahasa Belanda, karena pada statement saat ini saya ditelepon untuk memberikan ceramah berbahasa Indonesia. Ya, jadi saya nggak akan berbahasa Arab dan tidak akan berbahasa Belanda ataupun berbahasa Inggris. Baiklah. Dalam suatu hadis dikatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Apa kata baginda kita? Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata baginda kita, tidaklah sesuatu kelompok atau kaum berkumpul di rumah Allah sementara kita datang jauh-jauh, datang dari Amsterdam, Heemskerk, Breda dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dikatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Mereka membaca Al-Quran wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling membacakan kalimat Al-Quran. Apa kata
kata baginda kita, illa kecuali tidak akan turun kepada mereka suatu ketenangan yang ada pada diri mereka. Dan yang paling penting, malaikat turun dari langit khusus untuk memberikan naungan kepada kita. Dan Allah bangga kepada malaikatnya, wahai para malaikat, lihatlah sekarang hamba-hambaku datang ke sini menghadiri untuk mengikuti perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Berbicara tentang akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan suatu hari. Sebentar, saya minum sebentar ya. Diceritakan suatu hari seorang sahabat datang kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, "Wahai baginda, saya membawa bukan secangkir, apa ini namanya? Sepiring buah anggur." Ya. Dan buah anggur ini saya petik langsung dari pohon yang saya miliki. Ini kata salah seorang sahabat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas setelah beliau datang menghadap baginda, berikanlah secangkir apa tadi? Piring atau semangkok plastik yang dimana di dalamnya terdapat secuil buah apa? Anggur, bukan kurma, anggur ya. Lantas beliau duduk bersama para sahabat dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan terus tanpa henti-hentinya. Lantas para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah gerangan yang terjadi pada Anda? Biasanya Anda ketika kalian makan itu biasanya akan membagikan kepada para sahabat, atau sekalipun beliau tidak makan dan langsung makanan tersebut dibagikan kepada para sahabat yang lainnya. Namun pada kebiasaan ini beliau tidak, beliau makan terus sampai apa tadi? Anggur yang ada dalam piring tadi habis. Lantas si fulan tadi, yang sahabat yang memberikan anggur tadi pergi. Setelah beliau pergi, salah satu sahabat datang, "Ya Rasulullah, apakah gerangan yang terjadi? Biasanya kalau Anda memberi atau ada orang yang memberi makanan hadiah, pasti Anda akan membagikan kepada teman-teman yang lain. Tapi kok kali ini beda dengan yang biasanya?" Jawab baginda apa? Jawab baginda, kata baginda Rasul, "Wahai para teman-temanku sekalian, sebelumnya saya mohon maaf. Tadi," dia bilang, "tadi yang kurma yang dibelikan oleh seseorang kepada saya tadi, itu rasanya kurang enak, rasanya semuanya masam semua." Oh, ya anggur, ya rasanya biasanya kan manis, tapi kok ini rasanya masam semua. Dan saya takut kata baginda, nanti si fulan tadi yang memberikan kurma kepada saya, dia akan kecewa kalau tadi salah satu kurma akan aku berikan kepada kalian. Dan tentunya kalau kalian memakan kurma tersebut, kalian akan mengatakan bahwa kurmanya kurang enak dan asam. Itu yang saya takutkan." Tuh kan, itu salah satu akhlak baginda kita. Beliau tidak langsung mengatakan, "Wahai si fulan, kok kurmanya nggak enak?" Tapi nggak demikian. Beliau mengatakan, "Saya takut, ya, saya takut nanti kalau si fulan tadi yang memberikan hadiah kepada aku merasa tersinggung," bukan tersungging, bukan, merasa tersinggung. Saya selalu menjaga hati manusia, berarti selalu menjaga perasaan manusia. Makanya dikatakan kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit orang. Ya, itu salah satu akhlak baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, nanti kita akan turun yang sapa, salam dan lain sebagainya ya. Karena saya masih diberikan waktu mungkin 1 jam atau kurang sedikit lah ya. Nanti ada pertanyaan sedikit. Yang kedua, ada salah satu sahabat Nabi buta. Ya, seorang sahabat Nabi buta. Beliau selalu duduk di pojok demikian. Setiap hari dan petangnya beliau selalu duduk menunggu kedatangan orang-orang yang selalu memberi makanan kepada beliau. Ya.
Salah satu sahabat yang buta tadi, ya, ketika datang malam beliau selalu mencerca, beliau selalu memaki baginda kita Nabi Muhammad SAW. Apa beliau katakan? Wahai para jamaah sekalian, janganlah Anda mencintai Rasulullah, karena beliau adalah merupakan seseorang yang tukang sihir. Beliau bukan orang yang benar. Setiap hari beliau mengeluarkan kata-kata tersebut. Ya. Jadi orang buta tersebut mengeluarkan kata-kata tersebut. Lantas hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Si buta tadi kehilangan orang yang mana setiap harinya datang memberi makan kepada beliau. Tapi toh pada saat itu yang biasa memberikan makan kepada beliau tidak datang lagi. Ya, tidak datang lagi. Lantas beliau mengatakan, datanglah salah satu sahabat untuk menggantikan posisi yang dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Ketika beliau datang, yang beliau memberikan makan kepada beliau, tetapi si buta mengatakan, puh! Ya, sebab orang Arab kalau dia marah biasanya dia mengutakan kaca. Puh! Ya, itu bagi orang Arab itu aib sekali. Kalau kita berantem, kita nggak bilang cuh, itu nggak boleh begitu. Ya, itu adat dan tradisi orang Arab. Kita nggak boleh mengeluarkan cuh. Ya, itu perkataan begitu sangat ya kurang baik. Ya, pantas si beliau mengatakan, siapakah Anda? Beliau mengatakan, saya bukanlah orang yang Anda tunggu-tunggu. Saya bukanlah orang yang sehanin, yang seindah, yang selalu memberikan makanan kepada Anda. Lantas siapakah Anda? Beliau menjawab, saya adalah Abu Bakar As-Siddiq, teman beliau. Dan beliau mengatakan, lantas siapakah yang telah memberi makanan kepadaku berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun? Abu Bakar menjawab, yang telah memberikan makanan kepadamu adalah siapa? Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah merupakan akhlakul karimah yang beliau contohkan kepada kita semua. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Sesungguhnya kata Allah, telah ada pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri contoh tauladan yang baik bagimu. Ya. Wa dzakarallah kata liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi siapa yang mengharapkan, ya, mengharapkan kebaikan rahmat Allah dan hari akhirnya, maka dia banyak mengingat Allah. Ya, banyak mengingat Allah. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Para hadirin sidang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah berabad-abad lalu, telah bahkan 1500 tahun berlalu kedatangan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum peristiwa beliau dilahirkan, saya akan sedikit membahas tentang apa yang dinamakan dengan tahun gajah atau tahun Al-Fil, di mana pada waktu itu tentara Abraha yang disebut dengan gelaran Mashrum, ya, Ashram dalam bahasa Arabnya hidungnya itu, ya, pada waktu salah satu peperangan hidung Abraha itu merupakan sedikit terpancung kena pedang pada waktu itu, yaitu Abraha. Raja Abraha ini adalah raja yang sangat bengis, yang mana beliau ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Al-Musharrafah, yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Beliau pada waktu itu menjabat seorang gubernur dari negeri Habasyah, dan beliau ini adalah seorang yang sangat fanatik dengan agama Kristen yang beliau miliki. Lantas pada suatu hari beliau ingin menandingi, ingin mengatakan bahwa penduduk Arab yang pada waktu itu selalu berhaji
atau pergi ke Ka'bah Al-Musyarrafah, mereka ingin memalingkan pekerjaan mereka agar berkiblat ke Al-Qulais, ya, atau di Sana'a. Mereka mendirikan suatu istana yang besar untuk menandingi keistimewaan Ka'bah pada waktu itu. Saking indahnya, ya, pada waktu itu beliau, kalau kita melihat tingginya dan besarnya, sampai topi yang kita lihat itu sampai segini, ya. Saking indahnya beliau mendirikan supaya orang-orang Arab pada masa itu berpindah hajinya jangan ke Baitul Musyarrafah, mereka akan pindah ke Sana'a, ke daerah Yaman. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi pada suatu saat berita tersebut sebenarnya sudah sampai ke telinga orang-orang Arab. Lantas salah satu dari mereka tidak setuju dan mereka pergi lantas ke sana, mereka buang kotoran, bahkan mereka menghancurkan atau memporak-porandakan isi dalam istana tersebut. Dengan kejadian tersebut, maka tentara Abraha atau Raja Abraha, ya, sangat murka dan beliau mengutus salah satu utusannya ke Mamlakatus Saudiyah Al-Arabiyah untuk menghancurkan Ka'bah yang ada pada zaman itu. Namun pada waktu itu sangat disayangkan, utusan yang diutus oleh Abraha tersebut dibunuh oleh para sahabat pada waktu itu. Cerita punya cerita, beliau sudah melakukan untuk menggempur, ya. Serikat pendek cerita, beliau datang ke situ, datang untuk menghancurkan Ka'bah, ya. Namun tentara-tentara tersebut ternyata tidak mampu untuk menghancurkan Ka'bah. Turunlah ayat Al-Quran dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, sebagaimanapun tipu daya yang mereka lakukan untuk melawan agama Allah, namun sebenarnya tipu daya Allah lebih tinggi dan lebih istimewa. Ya, lantas para tentara, ya, bahkan rajanya sendiri hancur. Ya, Allah kirimkan kepada mereka burung-burung ababil, yang mana burung-burung tersebut, yang satu pagutnya membawa batu dari neraka, yang tangannya membawa satu jadi tiga yang ada di bawah burung tersebut, dan burung-burung tersebut dilemparkan kepada tentara-tentara Abraha dan sekutunya. Lantas pada waktu itu tunggang langgang dan matilah, habislah semua dan sirnalah kerajaan tentara Abraha dan para sekutunya. Dan sekitar 50 hari atau 50 bulan setelahnya baru lahirlah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu merupakan cerita sedikit tentang bagaimana, kenapa pada waktu Nabi Muhammad dilahirkan dinamakan tahun gajah. Ya, gajah, tahun artinya tahun fil. Dikatakan tadi, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ya, Allah mengirim kepada mereka burung-burung, ya, burung-burung ababil. Tarmihim bihijaratin, mereka melemparkan batu-batu mereka kepada para tentaranya Abraha. Bihijaratin faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah jadikan mereka seperti daun-daun dimakan ulat. Daun-daun dimakan ulat, hancur lebur tubuh mereka. Baiklah para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam berbicara tentang akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan tadi yang pertama sapa, ya. Apa tadi Pak Aman? Coba lihat. Ya. Tuh. Jadi akhlak baginda kita saja kita bisa ambil kesimpulan dari hadis berikut ini. Yang pertama, kita singkat saja menjadi 5S. Berapa S, Bu? Berapa? Enggak 6 berarti.
Ya. Jadi kita singkat menjadi 5S. Apa 5S? Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Ya. Salam. Jadi dikatakan dalam suatu hadis, hakul muslimi 'alal muslim sittun. Jadi hak seseorang muslim dengan muslim yang lainnya itu mereka mempunyai 6 hak. Ya. Yang pertama, idza laqitahu, kata baginda kita, fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu, kata baginda kita, hendaklah kita mengucapkan salam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu, maka hendaklah mengucapkan salam. Bagaimana salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena dengan mengucapkan salam kita akan selamat dari gangguan mereka. Terbukti, saya di Amsterdam, semua para tetangga saya itu semuanya orang Maroko, satu pun nggak ada orang Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, generasi sekarang ini, ya, kita bukan seuzon, ya, akhlak mereka pun sudah saya lihat, ya, yang minuman lah, yang macam-macam lah, tahulah kita, ya. Tapi saya alhamdulillah, seberapa banyak tetangga saya, ketika mereka bertemu dengan saya, mereka sangat respect dan sangat menghormati saya, karena mereka tahu siapa saya. Ya, makanya kita harus menunjukkan identitas kita siapa. Ketika bertemu dengan mereka, marilah kita mengucapkan assalamualaikum. Ya, kita ucapkan assalamualaikum. Terserah. Ya, kita berusaha baca salam dengan sefasih mungkin. Ya, sebaik mungkin. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila perlu, mari kita berinteraksi dengan mereka dengan berbahasa Arab. Ya. Karena kenapa? Karena mereka malu. Mereka keturunan, mereka orang Arab, tapi kok mereka tidak bisa. Ya, tidak bisa untuk menjawab atau untuk mempraktekkan berbahasa Arab. Saya selalu demikian. Saya bilang, ya syabab, saya bilang, assalamualaikum. Ya. Dan juga bukan cuma begitu saja. Probira, ya. Kita coba menghormati mereka. Ya, menggandeng tangan mereka, membantu mereka, menolong mereka. Ya, dengan cara bagaimana? Contoh sedikit. Kalau mereka, ya, beli barang atau beli barang melalui macam-macam lah, ya, lewat dan lain sebagainya. Itu kan biasanya kita kan dititipkan ke rumah kita. Ya, kita jaga barang tersebut. Ya. Dengan demikian mereka akan bertambah respect dan bertambah hormat kepada kita. Ya, yang pertama tadi harus mengucapkan salam kepada mereka. Ya, idza laqitahu fasallim alaihi. Terus yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila kamu dipanggil kepada mereka atau diundang, datang kepada mereka. Ya, apabila kamu diundang, datang kepada mereka. Yang mau apa sih susahnya datang kepada mereka? Ya, bantu mereka. Ya, kalau mereka sakit, datang kepada mereka. Kita jenguk mereka. Kita bacakan kepada mereka. Kita bawa makanan kepada mereka. Kita tanyakan kepada mereka. Itulah uslub cara kita orang Islam untuk mengislamkan orang yang bukan beragama Islam. Lagi-lagi dikatakan al-Islamu huwal hal. Itulah yang namanya hal, keadaan kita, respect, ya, made idren, menghormati agama mereka, menyayangi mereka. Itu yang paling penting. Ya, wa idza da'aka fa'ajib, apabila kita diundang, datang ke mereka. Ya, tentunya yang diundang di sini bukan undang untuk minum-minuman, ya, diundang untuk berbuat kebaikan, diundang untuk tasyakuran, diundang untuk dan lain sebagainya. Ya. Terus yang ketiga, wa izas tansahaka fansahhu. Dan apabila datang ke rumah mereka, mereka untuk memberikan nasihat kepada kita, beri nasihat kepada mereka. Ya. Artinya banyak. Ya.
Yang saya lihat di sini, anak-anak itu yang mereka kurang itu kepedulian kita terhadap mereka. Mereka butuh apa? Mereka butuh perhatian kepada kita. Anak-anak yang kita miliki itu butuh apa mereka? Perhatian dari seorang tuanya. Butuh perhatian dari kita. Jangan dilepas begitu saja. Anak-anak kita butuh perhatian 24 jam. Butuh perhatian kepada kedua orang tua mereka. Mereka mau disanjung, mereka mau disayang. Kita kadang-kadang anak-anak kita udah berumur 17 tahun, 18 tahun sudah dilepas aja. Kalian sudah bisa keluar dari rumah. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Saya terus terang punya anak 4. Punya anak 4 12 tahun. Yang 10 tahun, 24 tahun, 20 tahun. Mereka 4 ini sebenarnya masih membutuhkan kasih sayang kepada kedua orang tua mereka. Jangan dikira umur 24 tahun tidak mau dipeluk. Jangan dikira umur 21 tahun tidak mau bersama kita. Tidak. Anak kita masuk umur 24 tahun, 30 tahun masih membutuhkan kasih sayangan terhadap kita semua. Kepingin dipeluk, kepingin dipuji, kepingin diindah. Itu anak kita. Jangan kita lepas begitu saja. Saya alhamdulillah. Kita di sini bersyukur kepada Allah. Kita bisa hidup dengan mereka. Kita bisa membina dengan mereka. Kita bisa mendidik mereka 24 jam. 24 jam kita hidup dengan mereka. Jangan dilepas mereka. Kapan kita mau melepas mereka? Nanti apabila telah mereka ingin mendirikan rumah tangga bahagia dan sejahtera, alias menikah, baru kita lepaskan. Itu pun tidak seperti kita melepaskan sembarang lepas saja. Marilah kita lepas seperti kita main layang-layang. Kadang kita tarik layang-layang tersebut agar tidak jatuh ke bawah, kadang kita lepas. Artinya anak harus selalu membutuhkan perhatian kepada kedua orang tua kita. Terus yang keempat, apabila apabila saudara kita bersin, maka hendaklah kita jawab dengan kalimat apa? Yarhamukallah, bukan yarhamkumullah, yarhamukallah. Jawabnya apa? Yarhamukallah. Apa jawabnya? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Terus saya tanyain, kalau seandainya dia bersin terus lebih dari 3 kali, apa jawabannya? Masih juga alhamdulillah? Contoh saya, haji, alhamdulillah. Jawabnya apa? Yarhamukallah. Haji, alhamdulillah. Jawabnya haji. Jawabnya iya. Ini perlu dipertanyakan. Dalam suatu riwayat kita tidak perlu lagi menjawab yarhamukallah, karena menurut baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, ternyata beliau yang tadinya bersin-bersin ternyata kena penyakit zukam. Apa zukam? Zukam itu bahasa Arabnya influenza. Dalam bahasa Arabnya zukam, bukan zukam. Jadi orang yang kena penyakit itu nggak usah kita doain lagi. Kemana mereka harus kita bawa? Ke rumah sakit. Terus yang tadi berapa? Yang keempat, yang kelima apa? Wa idza marido fattabi'u. Dan apabila saudara kita sakit, maka hendaklah kita datangi, kunjungi. Pernah diceritakan dalam suatu hadis, baginda Allah mengatakan, kok kalian tidak mengunjungi aku? Dalam hadis qudsi dikatakan, kenapa kalian tidak mendatangi? Apa kata Allah? Kalau kalian ingin mengunjungiku, datanglah kepada orang-orang sekarang yang sedang ditimpa musibah dalam keadaan sakit. Jadi ketika orang yang sakit, hendaklah kita datang kepada mereka. Kita beri semangat biar mereka tetap hidup, biar mereka tetap. Ini merupakan akhlak Rasulullah. Jangankan kita sebagai umat muslim, baginda kita pernah pada suatu hari diceritakan, beliau kala salat subuh, setiap salat subuh beliau lewat salah satu rumah orang Yahudi. Bu,
Ya, baginda kita itu Nabi tiap kali mau sholat subuh ke masjid, dia lewatin tetangganya ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu tiap hari ketika Nabi Muhammad lewat selalu meludahi baginda beliau. Diludahi. Kok didiamin nama baginda. Besok juga terus. Suatu saat kok nggak meludahin lagi yang orang Yahudi tadi. Ya. Terus kata beliau, ditanyakan para sahabat, wahai para sahabat, kok biasanya saya kalau lewat di rumah si fulan itu ada salah satu orang Yahudi selalu memberikan ludah kepada saya. Kok pada saat ini kok nggak ada, kata beliau. Ya, kok nggak ada, kata beliau. Ya, lantas kata beliau, oh, seorang Yahudi yang biasa memberikan atau meludahi Anda, beliau sekarang dalam keadaan kurang sehat alias sakit. Oh, kata beliau, pantas. Ya, saya tunggu-tunggu tadi ludahnya kok nggak datang-datang gitu. Ya, saya tunggu-tunggu kok tadi ludahnya kok nggak datang-datang. Biasanya tiap hari diludahin. Saya nggak pernah marah, kata beliau. Lantas beliau datang, permisi untuk menjenguk beliau yang selalu memudahi beliau. Itulah akhlak baginda kita. Lantas beliau mengatakan, tek-tek setelah mengetuk pintu, siapa yang datang? Kata baginda kita, saya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau ketakutan, ya Allah, ya, kaget. Lantas beliau masuk, dibukakan pintu, beliau masuk dan beliau bertanya, wahai fulan, tadi waktu subuh saya tunggu-tunggu kedatangan ludahnya, kok nggak datang-datang gitu, ya, kok nggak datang-datang, mana ya ludahnya, ya. Terus kata beliau, oh tadi katanya ludahnya, ya karena saya dalam keadaan sakit, lantas saya tidak memberikan ludah. Demikian lagi. Apa jawab yang Yahudi tadi? Apakah begini cara akhlaknya orang Islam? Lalu beliau menjawab, betul, inilah akhlaknya orang Islam. Lantas beliau tadi sebelum mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Adapun yang terakhir, wa idza mata fattabi'u. Dan apabila saudara kita seorang muslim meninggal dunia, maka hendaklah kita hantarkan ke tempat terakhir mereka. Ya. Apabila mereka meninggalkan dunia yang panah ini, ya, maka hendaklah kita hantarkan ke tempat penghantaran yang terakhir. Ya. Imam Ghazali, ya, pengarang Ihya Ulumuddin pernah mengatakan, apa kata beliau? Beliau pernah bertanya kepada salah satu muridnya, apa yang paling jauh di dunia ini dan apa yang paling dekat di dunia ini? Ya, yang paling dekat di dunia ini adalah, ibu, bapak, yang paling dekat di dunia ini apa? Yang paling dekat dengan kita apa? Kematian. Ya, kematian yang paling. Sedangkan yang paling jauh, ya, kematian yang paling. Sedangkan yang paling jauh dengan kita apa? Masa lalu. Ya, jadi masa lalu kita tidak akan mungkin ingin kembali lagi seperti kita pada waktu kecil, ya. Tidak mungkin. Jadi masa lalu adalah masa yang paling jauh yang untuk kita ingat-ingat kembali. Sedangkan masa yang paling dekat dengan kita adalah menunggu atau menanti kematian. Karena kematian, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah mendatang, maka tidak bisa memajukan ataupun memundurkan walaupun itu sedetik saja. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, ya wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.